Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu anak-anakku dengan channel tutorial belajar pada pembahasan kurikulum merdeka dengan materi bahasa Indonesia SMP kelas 7. Selamat datang anak-anakku kelas 7 SMP di sekolah yang baru. Kalian akan belajar tentang memahami isi teks deskripsi sebagai materi bahasa Indonesia SMP kelas 7 dari kurikulum merdeka. Bahasan kali ini tentang memahami isi teks deskripsi. Apa saja yang akan kita pelajari anak-anakku? 1. Pengertian teks deskripsi. 2. Ciri-ciri teks deskripsi. 3. Objek dalam deskripsi. Dan yang keempat, langkah-langkah menyimpulkan isi teks deskripsi. Baiklah anak-anakku semuanya, siswa kelas 7 SMP, kita pelajari satu persatu. Teks deskripsi yakni teks atau wacana atau bacaan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Nah, pendapat ini bisa kalian temukan di buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 7 seri kurikulum merdeka pada halaman 8. Pengertian teks deskripsi ini akan kita pelajari lebih lanjut. Mungkin di sini ada hal yang baru bagi kalian, yaitu dengan kata citra. Citra itu istilah lainnya imaji, artinya gambaran. Sesuatu yang ada dalam benak kalian yang dapat dibayangkan. Jadi penulisnya menggambarkan sesuatu seolah-olah pembacanya mendengarkan, seolah-olah mencium, seolah-olah merasakan, seolah-olah melihat apa yang dilukiskan oleh penulisnya. Mari kita bicarakan yang kedua, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. 1. Berisi penggambaran tentang sesuatu. 2. Penggambaran objeknya, baik benda maupun suatu keadaan secara detail anak-anakku, secara rinci. Dan yang ketiga, gambaran dalam teks deskripsi tersebut dapat dibayangkan oleh pembaca, atau teks deskripsi dapat memberi gambaran kepada pembaca. Berikutnya, apa saja yang dapat dilukiskan, yang dapat dideskripsikan, digambarkan dalam sebuah teks deskripsi? 1. Objek yang dapat dilihat, jadi benda-benda yang dapat kalian lihat. Kemudian yang kedua, objek yang dapat didengar, misalnya gemericik suara air, kicau burung, deru suara mobil. Yang ketiga, objek yang dapat dirasakan, misalnya sebuah ketenangan, rasa sejuk. Berikutnya anak-anakku, kita bahas objek dalam teks deskripsi. Objek yang digambarkan dalam teks deskripsi dapat membentuk imaji atau citra. Imaji artinya gambaran, sesuatu yang ada dalam bayangan pembaca. Kita mulai dengan yang pertama, objek yang dapat dilihat akan menimbulkan imaji visual. Jadi ketika penulis menggambarkan suatu benda, dan kalian sebagai pembaca dapat membayangkan benda tersebut, berarti kalian telah mendapatkan suatu imaji visual, seolah-olah dapat dilihat benda tersebut. Saya contohkan. 1. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Anak-anakku bisa membayangkan sebuah kota yang masih gelap karena masih sangat pagi. Nah, contoh ini saya ambil dari bacaan teks deskripsi
Pantan Terong yang Instagramable dari buku siswa Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia SMP kelas 7 halaman 4. Contoh kedua, nanti kalian bisa lihat, hanya dalam 15 menit kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Kalian bisa bayangkan, jalan yang mendaki menuju puncak bukit. Contoh 3, wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Kalian bisa membayangkan ada sebuah jalanan yang kecil, jalan yang menanjak, curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Berikutnya, objek yang dapat didengar. Nah, ini akan menimbulkan imaji auditif. Jadi dapat menimbulkan gambaran sesuatu yang seolah-olah kalian dengar. Namanya imaji auditif. Contoh, gemericik air sungai merdu sekali. Coba kalian bayangkan. Dengar suara air. 2, para pengunjung objek wisata ramai sekali. Suara orang, berbincang-bincang, riuh rendah, dan sebagainya. Nah, 3, deru mobil menemani perjalanan kami. Ada suara mobil. Jadi hal yang seolah-olah dapat kalian dengar namanya imaji auditif. Berikutnya, objek yang dapat dirasakan akan menimbulkan imaji taktil. Jadi, pada saat kalian membaca ada kalimat yang bisa kalian bayangkan sebagai sesuatu yang dirasakan. Namanya imaji taktil. Saya contohkan. 1, deg-degan sekali rasanya. Nah, deg-degan. Kalian merasakan kan? Degup jantung. 2, pasti kalian tidak tahu aku sedang kedinginan. Nah, kedinginan bisa dirasakan. Contoh 3, matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Hawa sejuk bisa dirasakan. Ini juga saya ambil dari bacaan Pantan Terong di buku siswa Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia SMP kelas 7 halaman 4-5. Nah, kalau begitu, setelah membaca apa yang disajikan dalam teks deskripsi, kalian harus bisa menyimpulkan isinya. Nah, dalam menyimpulkan isi teks deskripsi, kalian pahami hal-hal penting berikut ini. 1, bahwa isi teks deskripsi terdapat dalam setiap bagian teks. Jadi misalnya teks deskripsi ada 4 paragraf, ya berarti minimal ada 4 hal penting. Karena setiap paragraf memiliki hal yang penting anak-anakku. 2, isi teks deskripsi dapat ditemukan pada setiap paragraf. Nah, ini yang penting itu. Yang ketiga, ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf merupakan isi yang disajikan dalam teks tersebut. Perlu anak-anakku ketahui bahwa ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf adalah pokok permasalahan yang dibahas dalam sebuah paragraf. Lalu kalian akan bertanya, di manakah terdapat ide pokok gagasan utama dalam sebuah paragraf? Anak-anakku, bahwa pada umumnya ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf itu diwujudkan melalui kalimat utama. Jadi dalam paragraf itu ada kalimat yang penting, kalimat yang pokok, yaitu kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, kalian bisa mengira-ira kalimat yang penting tersebut. Kira-kira letaknya di mana? Nah, letak kalimat utama dalam paragraf bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa di awal dan di akhir paragraf. Perlu diingat sekali lagi bahwa kalimat utama itu berisi ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf. Sedangkan ide pokok anak-anakku, diingat ya, ide pokok atau gagasan utama adalah
pokok permasalahan yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, kalian akan belajar menyimpulkan isi teks deskripsi. Caranya, 1, membaca teks deskripsi secara lengkap, secara utuh anak-anakku. Yang kedua, menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf dalam teks deskripsi tersebut. Cari kalimat utamanya, apakah ada di awal, apakah ada di akhir. Nah, silakan. Setelah ditemukan anakku, langkah yang ketiga, menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Jadi, cari kata yang penting atau kelompok kata yang penting dalam kalimat utama tersebut. Nah, lalu langkah yang keempat, rangkaikan ide pokok tersebut menjadi simpulan isi teks deskripsi. Demikian anak-anakku pembelajaran tentang memahami isi teks deskripsi. Semoga bermanfaat. Silakan kalian bisa berbagi dengan teman-teman. Silakan beri komentar atau pertanyaan. Nah, jangan lupa anak-anakku yang belum subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih anak-anakku. Semoga kalian sukses semuanya. Selamat belajar. Dan semoga konten pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.